Kalau teman-teman bisa memahami bagan yang nanti akan saya tunjukkan di sini, itu teman-teman akan menjadi 1% orang yang paham tentang literasi keuangan. Menarik bukan? Simak sampai habis. Oke, jadi teman-teman saya membaca buku banyak sekali serial Rich Dad yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Sekitar ada 11 buku, itu sudah saya baca semua. Dari yang paling populer adalah buku Rich Dad Poor Dad, kemudian Cash Flow Quadrant. Saya membaca buku yang lainnya ada Rich Dad Guide to Investing, Who Took My Money, kemudian Rich Kid Smart Kid, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, ada bagan atau gambaran yang itu menurut saya mind blowing banget. Sesuatu hal yang secara finansial itu bisa mengubah kondisi keuangan saya. Apa itu? Laporan keuangan nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian atas itu ada income dan spending, itu menunjukkan laba rugi. Kemudian yang di bawah itu ada aset dan liabilitas, itu menunjukkan neraca. Jadi income itu ada dua, yakni active income dan passive income. Kebanyakan orang itu memahami income itu ya hanya active income aja dari bekerja. Tapi kalau teman-teman bisa melihat, memahami bahwa bagan ternyata ada aset, yakni berupa active income. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong teman-teman. Bahkan sekalipun teman-teman tidak bekerja, itulah aset. Ya, cash flow-nya bisa lihat teman-teman di atas, anak panahnya itu menunjukkan bagaimana aliran uang itu masuk. Ya, cash flow. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan bagaimana orang kaya itu cash flow keuangannya itu adalah dari aset. Jadi income-nya, pendapatannya itu dari aset. Kemudian kalau liabilitas itu sesederhana sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong teman-teman sekalian. Bahkan teman-teman sekalian itu tidak bekerja, teman-teman akan dipaksa untuk mengeluarkan uang dari kantong. Contoh yang kita bisa pahami bareng adalah rumah. Dalam laporan pajak, rumah biasanya dimasukkan sebagai aset. Mengapa? Karena rumah kan kalau dijual menghasilkan uang. Tapi sebenarnya kalau kita pengen cerdas secara keuangan, ternyata rumah itu kategorinya liabilitas. Coba teman-teman bayangin aja, nggak bekerja, diam aja di rumah, tidak menghasilkan income, tapi punya rumah, kira-kira ditarik pajak tahunan nggak? Ditarik kan? Berarti aliran cash-nya dari mana? Ya, teman-teman harus mengeluarkan uang kan dari kantong teman-teman semua. Itulah liabilitas. Ada listrik, ada biaya ledeng, air, ada perbaikan rumah dan sebagainya. Nah, itu artinya apa? Rumah adalah liabilitas. Nah, ketika teman-teman bisa memahami bagan ini, teman-teman akan menjadi 1% orang dibandingkan kebanyakan orang, dan teman-teman akan lebih baik dalam mengelola keuangan. Saya sudah coba, saya sudah pahami, kemudian saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Worth it banget.